Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena pada hari ini, pada detik ini, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita menyambut tahun yang baru dalam Islam, menyambut bulan yang sangat mulia, bulan yang Allah Subhanahu agung-agungkan di dalam Al-Qur'an. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang meniti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat agung ini, hari yang sangat mulia yaitu hari Jumat, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sangat mulia, "Idza khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata fihi ukhrija minha." Pada hari Jumat, di mana pada hari itu sebaik-baik hari yang Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari pada hari itu yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat Nabi alaihi salam dikeluarkan darinya. Di tengah-tengah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memahami dan mengetahui tentang kemuliaan pada bulan Muharram, tapi kalau kita flashback kembali sejarah Islam di zaman jahiliyah, orang kafir Quraisy menganggap bahwa bulan-bulan itu memiliki kesialan, memiliki tahayur dan memiliki penyimpangan-penyimpangan. Apabila mereka melakukan amalan-amalan di bulan-bulan tersebut, maka mereka menghindari amalan-amalan tersebut. Mereka tidak ingin melakukan amalan pada bulan-bulan tersebut. Karena apabila mereka melakukan amalan, maka adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan mereka dapatkan. Adanya malapetaka, adanya musibah, maka Islam datang kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingin mengingkari pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh kaum kafir Quraisy atau zaman jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang sangat mulia, la udwata wala tiyarata wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit yang menular secara sendirinya. Tidak ada kesialan, dan tidak ada anggapan kesialan pada burung hantu. Apabila burung hantu hinggap atau sampai di sebuah rumah, maka mereka menyatakan ini ada musibah.
atau tidak ada safar, tidak ada kesialan pada bulan safar. Karena dahulu apabila masuknya bulan safar, beberapa daerah ya di Jaziratul Arab mereka pergi berperang. Mereka pergi bersafar, mereka tidak mau melakukan ritual di bulan safar karena ada anggapan-anggapan yang menyimpang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemikiran seperti ini berlanjut pada zaman sekarang. Sebagian masyarakat di bulan Muharram mereka membelenggu diri-diri mereka. Mereka mengikat diri-diri mereka untuk tidak melakukan beberapa aktivitas. Tidak melakukan amal-amal soleh. Di antaranya mungkin majlis pernikahan. Atau hajatan. Atau kesyukuran. Karena sebagian mereka menganggap pada bulan Muharram itu adalah merupakan bulan yang memiliki kesialan. Yang memiliki bencana. Yang memiliki musibah. Yang memiliki bala apabila ada satu majlis dilakukan pada waktu itu. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ideologi, pemikiran-pemikiran seperti ini terus dibangun, maka itu akan merosakkan nilai-nilai Islam. Karena yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa apabila kita mencela waktu, itu semata-mata kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sangat mulia, yu'dhini ibnu Adam. Yasubu ad-dahar wa ana ad-dahar, uqallibu lail wa nahar. Sungguh menyakitkan, sungguh menyakiti aku, anak cucu Adam. Mereka mencaci waktu-waktu yang aku ciptakan. Wa ana ad-dahar, sesungguhnya akulah yang menciptakan waktu-waktu tersebut. Uqallibu lail wa nahar. Biyadihil amr, biyadi amr, uqallibu laila wan nahar. Sesungguhnya segala urusan itu ada di tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Maka mencela waktu merupakan pencelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Subhanahu wa taala yang langsung menciptakan waktu-waktu tersebut. Kedua, sekiranya pemikiran ini terus dibangun, maka waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tahun-tahun, ada sebagian masyarakat menganggap bolehnya mendatangkan manfaat dan mudarat terhadap waktu tersebut. Adanya bulan-bulan yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat terhadap diri mereka. Dan ini juga dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la amliku li nafsi naf'aw wala darra. Katakanlah, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menarik manfaat wala darrah, dan tidak bisa menolak kemudaratan illa masya Allah, melainkan hal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Law kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khairi wa ma massani su. Sekiranya kalian menganggap aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti persangkaan mereka, itu segalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu sampai halal ghaib, maka tentu saja saya akan mencari beberapa cara, metode untuk mendatangkan manfaat-manfaat kebaikan pada diriku, dan tidak ada satupun kemudaratan yang akan menimpaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Sesungguhnya aku, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan hanyalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi seperti manusia biasa, yang hanya memberikan peringatan dan juga kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dirahmati Allah, tidak ada seorang makhluk pun di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik itu manusia atau benda yang jamid, yang tidak bergerak, yang tidak bisa bersuara, tidak bisa mendatangkan sedikit pun manfaat kepada kita atau menolak kemudaratan, melainkan semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga, apabila ideologi dan pemikiran ini terus dibangun, maka mereka akan mengandalkan perbuatan-perbuatan nenek moyang mereka daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan juga Rasul. Dan hal ini juga kaum muslimin dirahmati Allah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perihal tentang yang mana harus kita kedepankan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ke sini, kemari, marilah ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qila lahum ma anzalallahu wa ila rasul.
ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, ya, cukuplah bagi kami apa yang orang tua kami telah kerjakan. Apa yang telah nenek moyang kami telah kerjakan. Cukup bagi kami untuk kami ikuti apa yang telah mereka kerjakan dan perbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, "Lau awkana ya aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun." Apakah mereka akan tetap mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua mereka atau nenek moyang mereka, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ya kita tidak mengikuti amalan nenek moyang kita. Di bulan Muharram ini kita ingin meyakini bahwa seluruh hari-hari dan bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa di bulan-bulan ini apabila aktivitas dan kegiatan baik amal soleh atau aktivitas kemasyarakatannya tidak ada ya musibah dan bala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaannya secara langsung di dalam Al-Qur'an tentang keagungan bulan Muharram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan di sisinya. Di antara bulan tersebut jumlahnya 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam hadis yang sangat mulia. Yang dimaksud itu adalah salasun mutawaliyat wa Rajab Mudhar. 3 bulan itu secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, mari kaum muslimin dirahmati Allah memahami konsep bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkatan di sisi Allah. Bulan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa Rajabul Mudhar, dan juga bulan Rajab, yaitu bulan yang ketujuh dalam Islam. Yang kedua kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di bulan Muharram ini, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bulan tersebut dengan dirinya, yang disebut dengan Syahrullah Al-Muharram. Bulan Allah adalah Muharram. Apabila sesuatu Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah, tentu itu memiliki kemuliaan di sisinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah mengerjakan puasa di bulan Muharram. Apabila sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan sifat Allah. Seperti yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah, itu idhofatul syaraf. Itu menunjukkan bahwa ya yang disandarkan itu memiliki keutamaan. Seperti Baitullah, rumah-rumah Allah. Seperti naqatullah, unta Allah, dan juga Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, antara amalan yang terbaik yang sepantasnya kaum muslimin kerjakan di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Muharram, adalah mengerjakan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang sangat ditekankan untuk seorang muslim mengerjakannya di bulan Muharram. Dan khususnya insyaallah Jumat depan kita akan mendapati masuknya 10 Muharram, di mana pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sangat mulia yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Fawajada al-yahuda yasumuna hadha syahr atau hadha al-yawm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Mekah, yang tinggal di kota Madinah sedang mengerjakan ibadah puasa di sisinya. Fasuila an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya, apa yang telah kalian kerjakan? Maka orang-orang Yahudi tadi yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal yawm alladhi azhara Allah fihi Musa wa banu Israil ala Fir'aun." Pada hari ini yang telah kami lakukan yaitu berpuasa, ya, sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan, telah memberikan kejayaan kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga Bani Israel dari kejarannya, yaitu kejarannya Fir'aun ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian mereka berpuasa adalah ta'ziman lahu. Mereka berpuasa untuk, ya, sebagai penghormatan kepada Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, wa nahnu ahaqqu bi Musa aw wa nahnu aula bi Musa minkum wa amara bi shaumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami yaitu umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara langsung kepada sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 dalam bulan Muharram. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berpuasa di tanggal 10 dalam bulan Muharram, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gembira bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Di dalam hadis yang sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablah." Sesungguhnya sesiapa saja yang berpuasa pada 10, ya, awal dalam atau tanggal 10, ya, dalam bulan Muharram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah. Ya. Hanya 1 hari kita berpuasa di jalan Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, memberikan nilai-nilai ganjaran pahala di sisi Allah sangat besar, yaitu berupa setahun yang lalu. Dosa-dosa kita diampuni. Dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Selain itu, kita umat Islam dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang sangat mulia, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia akan termasuk dalam kaum tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat berita daripada sahabat-sahabatnya tentang orang Yahudi merayakan hari tersebut, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau baqitu aw lau ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah." Sekiranya Allah berkehendak, sekiranya aku masih diberikan kesempatan untuk hidup pada tahun hadapan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 dalam 9 Muharram. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Datangnya bulan yang sangat mulia, hari-hari yang kita jalani kita boleh isi dengan amal-amal soleh, maka kesempatan yang kemungkinan tidak akan terulang untuk kali kedua, marilah kita memperbanyak puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya, ya, kita sempatkan diri untuk tidak ketinggalan melaksanakan ibadah puasa tanggal 9 Muharram dan juga tanggal 10 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memudahkan langkah-langkah kita semua dan mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani.
Salatullahi alaihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ketika kita mendengar bulan Muharram dan khususnya tanggal 10 Muharram, maka kita akan mendapatkan adanya kisah-kisah yang terjadi pada waktu itu. Di antara kisah yang terjadi pada hari-hari tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberhasilan, kemenangan bagi Nabi Musa alaihi salam dan pasukannya daripada kejaran Firaun, sehingga Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Dan di tanggal tersebut juga kita mengetahui kematian seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, ada beberapa kelompok seperti orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi. Apabila datangnya 10 Muharram, mereka menyambutnya dengan pesta ria. Mereka menyambutnya dengan sebuah perayaan, dengan kegembiraan. Ya. Dan cara mereka menyambutnya kemungkinan besar adalah menghabiskan uang-uang mereka tanpa manfaat sedikit pun. Dan ada di antara mereka menyambut tanggal 10 Muharram itu dengan berkabung, dengan bersedih, dengan meratap. Mengapa mereka meratap? Karena ada kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Husain bin Ali. Cara mereka menyambut amalan tersebut adalah dengan menampar-nampar pipi mereka, merobek-robek baju mereka, memukul-mukul diri mereka. Mereka membuat pintu-pintu fitnah. Mereka menyesatkan anak cucu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya 10 Muharram, mereka tidak berlebih-lebihan seperti orang-orang Yahudi, dan mereka juga tidak bersedih seperti orang Syiah, tetapi mereka menyambut 10 Muharram itu dengan kesederhanaan, menyambut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia itu yaitu bulan Muharram, marilah kita meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan juga kita mencegah diri kita daripada terjatuh dalam kezaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tersebut, kata Allah, "Dzalika dinul qayyim, fala takum." Janganlah kalian menganiaya, melakukan kezaliman, baik itu pada diri kalian atau kepada orang lain. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melakukan kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang sangat mulia. Bukan berarti hanya 4 bulan yang dilarang untuk kita menganiaya diri kita di bulan tersebut, tetapi dosa yang akan kita dapatkan di bulan-bulan tersebut sangatlah besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Qutadah dalam tafsir Ibnu Katsir, al-amalu shalih fihinna a'zam ajra wa dhulm fihinna a'zam. Apabila seorang muslim mengerjakan amal soleh di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh tersebut akan dilipat gandakan di sisi Allah. Pahala-pahalanya akan ditingkatkan, dan begitu pula apabila melakukan kezaliman, maka dosa-dosanya juga akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat, marilah kita memperbanyak doa kepada Allah dan juga bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة